Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizkia Safitri dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini saya akan membahas tentang psikologi pembelajaran matematika dalam perspektif kurikulum pembelajaran daring. Pertama, saya akan memberitahu tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester Bu Esti Ambar Nugrahaini, MPD, selaku dosen mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Pada akhir Desember 2019, kota Wuhan, Cina, telah muncul kasus yang disebabkan oleh virus yang disebut COVID-19. Menurut WHO, virus COVID-19 sudah masuk dalam musibah global, tercatat 216 negara di dunia terpapar. Penyebaran virus ini sangat cepat. Pada awal Maret 2020, virus COVID-19 telah mewabah di Indonesia. Terkonfirmasi bahwa 34 provinsi dan 415 kabupaten atau kota terpapar virus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan beberapa gangguan yang luas pada bidang pendidikan, profesi medis, dan kesehatan. Terkait Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, pemerintah memberikan kebijakan untuk pembelajaran dilakukan di rumah dengan melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Next, pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zheng dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan peserta didik dengan pendidik untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone, laptop, komputer, dan tablet yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model atau media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran daring. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Next, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring yaitu pertama ada pembelajaran melatih kemandirian para peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, waktu dan tempat cenderung fleksibel. Ketiga, tidak terbatas dalam perkembangan pengetahuan dan pembelajaran.
kekurangan pembelajaran daring. Pertama yaitu berkurangnya fokus dalam pembelajaran. Kedua, muncul perilaku frustasi, kecemasan, dan kebingungan. Ketiga, membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Keempat, boros dalam penggunaan internet. Kelima, kesusahan sinyal di tempat tertentu. Next, pembelajaran daring dalam pembelajaran matematika. Astini 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran online menggunakan aplikasi Google Classroom terbukti efektif dilakukan pada saat terjadinya pandemi WFH akibat COVID-19. Namun, ketika aplikasi e-learning terlalu rumit, mungkin peserta didik tidak mampu belajar matematika secara maksimal. Begitu pula ketika banyaknya data yang harus tersampaikan tetapi akses internet atau jaringan menjadi lambat. Tentu saja hal tersebut akan mengganggu aktivitas peserta didik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan kawan-kawan 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika pada masa pandemi tidak berkembang secara optimal karena peserta didik masih kurang dalam menyelesaikan tugas dan tidak memiliki kepercayaan diri dengan kemampuan menyelesaikan tugas, serta cenderung bergantung pada orang lain dalam menggali informasi dalam belajar. Selain itu, ketika peserta didik dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak, tanpa adanya objek nyata, maka peserta didik akan mengalami kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan kesulitan yang tidak bisa peserta didik selesaikan, maka akan berakibat kepada psikologis peserta didik tersebut. Next, psikologis peserta didik dampak pembelajaran daring. Pengaruh pembelajaran daring sangat mengganggu psikologis para peserta didik. Daring digunakan pada saat pandemi memang sangat efektif. Namun, untuk pembelajaran daring seperti ini, terkadang jadwal yang sudah diatur dari sekolah diubah begitu saja dengan jam saling bertabrakan dengan pelajaran lainnya. Contohnya, seperti pelajaran A menggunakan platform via Zoom Meeting, dan di waktu yang sama, pelajaran B menggunakan platform via Google Meet. Tak hanya Google Meet, ada Google Classroom dan WhatsApp yang mempunyai fungsi yang sama. Hal tersebut sangat mengganggu fokus dalam pembelajaran. Terkadang jadwal belajar lebih cepat dari waktu yang telah dibuat. Peserta didik dituntut untuk dapat memantau informasi dari handphone, dan masih banyak hambatan yang lainnya dalam pembelajaran daring seperti ini. Berikut ini dampak psikologis peserta didik saat pembelajaran daring. Pertama, keefektifan belajar berkurang. Kedua, kurangnya interaksi sosial dengan yang lainnya. Ketiga, kelambanan perkembangan. Keempat, kecemasan tinggi. Kelima, kekebalan tubuh melemah. Penerapan tersebut berakibat ke psikis peserta didik. Keenam, stres. Oleh karena itu, peserta didik harus mendapat dukungan untuk memperbaiki atau mengembalikan psikologis peserta didik yang baik dan efektif, dapat diikuti dengan dukungan sosial berupa perasaan empati, kepedulian, kepercayaan, memberi saran atau arahan terhadap individu yang bersangkutan, dan dukungan dalam bentuk meluangkan waktu dengan individu. Karena itu dapat menambah imun tubuh peserta didik itu sendiri. Bentuk dukungan seperti itu berdampak baik kepada psikologis peserta didik yang mengalami hambatan-hambatan dalam belajar maupun mental. Next, psikologis pendidik dampak pembelajaran daring.
Kemampuan pendidik untuk memanfaatkan teknologi informasi tentu sangat dibutuhkan. Jadi, jika pendidik tidak memiliki kompetensi yang dapat menunjang profesinya, akan berakibat terjadi ketidakseimbangan pada pendidik tersebut. Selain itu, pendidik dituntut untuk memperbarui rencana pembelajaran dengan menggunakan metode online atau daring. Metode pembelajaran yang digunakan pun harus efektif sehingga ilmu yang disampaikan kepada peserta didik dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik. Dalam hal ini, merupakan tugas yang cukup berat bagi para pendidik karena dengan terlaksananya pembelajaran daring, pendidik harus lebih meningkatkan kompetensi yang dimilikinya guna memaksimalkan hasil proses kegiatan pembelajaran. Serta pemberian pelajaran bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga harus menyelesaikan tugas perkembangannya dan juga memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan tingkat lanjut. Sehingga peserta didik mendapatkan proses pendewasaan dari kehidupan yang sebenarnya. Semua itu yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di suatu area pendidikan antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dan pendidik Peran pendidik sebagai motivator, inovator harus dipraktekkan juga dalam pembelajaran daring. Dengan tugas berat bagi para pendidik ini dapat mempengaruhi psikologis pendidik, seperti satu, pendidik mengalami stres, lalu kedua, pendidik mengalami kecemasan, dan ketiga, emosi pendidik kurang terkendali. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan di like, lalu di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.